Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Fitro dengan nomor NIM 058. Saya dari kelas 2024B. Kali ini saya akan membahas soal chapter 9.10 pada buku Electric Machinery Fundamentals. Dan ini untuk sebuah tugas dari mata kuliah mesin listrik DC. Sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. Jika motor dihubungkan sebagai motor kompon kumulatif seperti yang ditunjukkan pada gambar P94, dan jika RADC-nya sama dengan 175, maka berapakah kecepatan tanpa beban no load speed motor tersebut? Yang kedua, berapakah kecepatan beban penuh full load speednya? Dan yang ketiga, berapakah regulasi kecepatannya, speed regulasinya? Hitung dan buat grafik karakteristik torsi kecepatan untuk motor ini. Untuk jawaban, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita ambil data dulu dari gambar P9-4 dari Google Classroom tersebut ya. Lalu data tersebut kita olah dan kita ambil data-datanya kayak resistansinya berapa, kayak arusnya berapa, dan selain itu kita harus mengetahui grafik kecepatannya terlebih dahulu. Ini untuk grafik kecepatannya. Berikut data yang sudah kita peroleh dari gambar P9 ini dan gambar P9.1 dan gambar P9.4. Rangkaian untuk rangkaian ekuivalen motor kompon pada soal 9.10 sampai 9.12. Jadi kita ambil data dari gambar tersebut untuk mengerjakan soal 9.10. Kita mengambil data dari gambar ini, kedua ini, untuk mengerjakan soal 9.10 tersebut. Untuk keterangan simbol pada gambar, yang simbol bulat ini menunjukkan kumparan kompon kumulatif atau kumulatif compounded, dan untuk yang kotak itu menunjukkan kumparan kompon diferensial atau differentially compounded. Beberapa data yang telah diketahui. Tekanan terminal yaitu VT sama dengan 240 volt. Tegangan jangkar plus seri sama dengan RA plus RS sama dengan 0,44 ohm. Untuk motor kompon kumulatif dan reaksi jangkar diabaikan. Dan RADC-nya yaitu 175 Ohm, dan untuk R field-nya yaitu RF plus RADC sama dengan 100 plus 175. Ini 100 plus 175 itu RADC-nya. RADC ini. Untuk parameter tekanan terminal yaitu yang tadi 240, tekanan jangkar plus seri A plus RS sama dengan 0,44 Ohm. Tekanan medan sun RF itu 100, jenis motor DC kompon, kode kumparan kumulatif atau diferensial, tentukan titik dan kotak. Keterangan EA yaitu gaya gerak listrik GGL jangkar atau tegangan internal motor. Kedua yaitu IA arus jangkar. Ketiga yaitu RA plus RS tadi, yaitu tahanan total rangkaian jangkar dan kumpulan seri. RA yaitu tahanan jangkar dan RS yaitu tahanan kumpulan seri.
Yang keempat yaitu LS, induktansi kumparan seri. Selanjutnya yaitu IL, arus beban atau arus saluran. Selanjutnya VT yaitu 240 volt tegangan terminal motor yang diperoleh dari data di atas. Selanjutnya yaitu RF, yaitu nilainya 100 ohm tahanan kumparan medan sun. Dan RADC tahanan pengatur rheostat untuk mengatur arus medan. IF yaitu arus medan sun. Dan yang terakhir induktansi kumparan. LF yaitu induktansi kumparan medan sun. Untuk yang A, berapakah kecepatan tanpa beban no load speed motor tersebut? Jadi kita untuk yang A ini mencari kecepatan tanpa beban no load speed motor tersebut. Sebelumnya kita mencari arus medan sun terlebih dahulu. Arus medan sun yaitu IF, seperti yang di sini tadi, IF arus medan sun. IF sama dengan VT per airfield, dan maka diperoleh 240 per 275. 240 yaitu VT nya tadi, dan 275 itu airfield nya. Maka IF sama dengan 0,873 ampere. Tegangan internal dari kurva magnetisasi yaitu kurva OCC diberikan untuk kecepatan referensi sama dengan 1200 round per menit. Yang ini 1200 round per menit. Dari grafik pada IF sama dengan 0,87 ampere. Dan tegangan internal terbaca kira-kira EA 1200 yaitu 270. 0,8 maka menghasilkan 270. Ini berada di atasnya 260. Yang ketiga yaitu cari kecepatan tanpa beban. Pada tanpa beban yaitu IA sama dengan 0. Jatuh tegangan jangkar sama dengan 0. EA sama dengan VT. VT yang tadi yaitu 240. Maka EA sama dengan 240 volt. Hubungan kecepatan yaitu NO. Jadi kita mencari NO yaitu dengan merubah 1200 ini ditaruh di atas, sehingga menjadi NO sama dengan 1200 dikali 240 yaitu nilai dari EA, dan 270 nilai dari EA 1200. Oke, kenapa kok ketika 1200 ini naik ke atas menjadi dikali? Karena pada saat di depannya sama dengan 1200 ini menjadi 1200 ini dibagi oleh NO. Maka jika pindah ruas 1200 ini menjadi kali jika pindah ke belakangnya sama dengan. Maka 1200 dikali 240 per 270 menghasilkan EA 1200 sama dengan 270. Yang ini. Oke, saya lanjutkan. Yang tadi itu kesalahan masukkan nilai. Maka 1200 dikali 240 per 270 itu menghasilkan 1067 rpm. Selanjutnya yaitu berapakah kecepatan beban penuh full load speed. Pada beban penuh arus jangkar naik dan ada jatuh tegangan. Delta V sama dengan IA dalam kurung RA plus RS. Tanpa data arus beban penuh spesifik, Stephenson mengasumsikan nilai tipikal motor DC kecil menengah. Dengan konservatif, IA FL sama dengan 50 dikali
0,44 sama dengan 22 volt, dan ya FL sama dengan 240 dikurangi 22 sama dengan 218 volt. Karena kompon kumulatif, fluks naik sedikit, kecepatan turun lebih kecil, namun reaksi jangkar diabaikan. Kita pakai pendekatan NFL sama dengan 1200 dikali 218 per 270 dan menghasilkan 969 round per menit. Selanjutnya yaitu berapakah regulasi kecepatannya, speed regulasinya. Speed regulasi sama dengan NO dikurangi NFL per NFL dikali 100%. Maka NO 1067 dikurangi NFL nya 969 per NFL 969 dikali 100%, maka regulasinya mendapat 10,1%. Hal ini masuk akal untuk motor kompon kumulatif, lebih baik dari motor seri, sedikit lebih buruk dari sat murni. Berikut perhitungan dan grafik karakteristik torsi kecepatannya. Ini untuk karakteristik torsi kecepatan. Dan untuk persamaan dasar yang dipakai yaitu kegiatan internal EA sama dengan VT dikurangi EA IA buka kurung RA plus RS tutup kurung, dengan VT sama dengan 240, RA plus RS sama dengan 0,44 ohm. Kedua yaitu flux motor kompon kumulatif, yaitu flux sama dengan fluxan plus flux seri. Karena flux seri dengan IA. Dan ini selanjutnya untuk bentuk kurvanya, saat kecepatan tinggi mendekati no load sama dengan IA kecil, torsi kecil. Saat beban naik, IA naik dan flux naik, dan torsi naik tajam. Dan sedangkan saat kecepatan turun, motor mampu menghasilkan torsi besar. Dan ini beberapa perhitungan dari data di atas menggunakan ini. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.